Persilakan ya Doktor. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Hari ini kita berbicara masih tentang ummah, tentu saja ada kaitan dengan kemerdekaan kita karena terutama untuk rakyat Malaysia yang hari ini sedang memperingati kemerdekaannya, karena kemerdekaan itu berkaitan juga dengan community, dengan keumatan, dengan bangsa, dengan nation. Karena itu tentu saja bicara tentang kemerdekaan juga tentu saja akan berbicara tentang apa yang harus ada di tubuh masyarakat atau umat. Nah, saya tidak tahu, kita tidak menyengaja ayat kita berkenaan dengan bagaimana menciptakan the best community itu atau the best nation, tidak saja tentu saja buat rakyat Malaysia, tapi buat kita semuanya as an ummah. Ya, topiknya itu kira-kira di ayat yang ke-110. Tapi sebelum ke sana, saya ingin kita merecap sebentar untuk menguatkan pemahaman kita tentang perbedaan antara kita. Ada satu ayat lagi saya lupa sebentar. Sebentar, hadhihi Arabic translate sebentar. Arabic. Hadhihi ummatukum. Ya, sebentar. Ayat Anbiya 92, Al-Anbiya 92. Moment please, sebentar. Satu lagi. Maryam 91 93. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu bagaimana Al-Quran membicarakan tentang konsep ummahnya. Kemarin kita sudah berbicara bahwa kolektivitas atau community atau society adalah, kalau dalam ilmu sosial, adalah sebuah proses natural dari perkembangan manusia, ya, as individual, kemudian marriage, menjadi family kemudian menjadi lebih besar lagi, menjadi band, menjadi clan, dan seterusnya, sampai kemudian menjadi society, jadi nation, dan seterusnya. Jadi dia sebenarnya adalah natural evolution dari manusia itu sendiri yang sebagai makhluk sosial, ya, dan sebagai political animal, ya, kalau pakai Aristotle, sorry to say, Aristotle menyebut sebagai political animal kita ini. Karena memang kita tidak mungkin untuk melakukan, kita tidak mungkin hidup sendiri, karena kita perlu bantuan orang yang lain, apalagi perubahan alam dan seterusnya. So kita membutuhkan orang lain, karena itu kemudian muncul
konsep society kalau setidaknya ya, kan ada division of labors dan seterusnya. Oke, Al-Quran itu mengingatkan tentang satu konsep yang disebut tentang ummah. Ya, kalau kita perhatikan, yang menarik untuk kita pikirkan ketika Allah berbicara tentang Maryam, ya, tentang orang-orang soleh yang dahulu, katakanlah Zakaria, Maryam, dan seterusnya, seperti di surah Maryam ayat 91, bicara tentang Maryam, wallati ahsanat farjaha, ya, dan Maryam yang menjaga kehormatannya, nafakhna fiha min ruhina, maka kemudian kami tiupkan di dalamnya roh kami, waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin, dan kami jadikan Maryam dan putranya Maryam, yakni Isa alaihissalam, ayatan lil alamin, sebagai tanda kekuasaan Allah SWT bagi manusia dan bagi jin, bagi semua alam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Setelah Allah bicara tentang umat terdahulu, ya, yang the best, Allah menyatakan inilah umat kamu, ummatan wahidah, satu umat yang satu. Jadi wa ana rabbukum fa'budun, dan akulah Rabb kalian, maka beribadalah kepadaku. Tetapi mereka wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Kalau kita lihat dari surah Maryam, bahwa kita ini disebut oleh Al-Quran sebagai ummatan wahidah. Kita mau garis bawah ini dulu. Nah, ummatan wahidah menarik konsep ini karena dia satu konsep yang diikat oleh values, ya, bukan diikat oleh race, oleh blood, oleh tanah dan air, dan seterusnya. Ini tentu adalah satu hal yang sangat menarik untuk kita pikirkan, karena kita mengenal konsep society hari ini pun itu memang awalnya karena dua itu yang paling kuat, karena teritori yang sama, karena language yang sama, karena skin color yang sama rata-rata. Jadi karena race yang sama. Kalaupun kemudian berubah menjadi multicultural society, itu sebenarnya base-nya adalah mesti ada yang majority di situ yang memang diikat oleh race yang sama. Ya. Katakanlah kita melihat Malaysia, ya tentu Malay race yang paling besar dibanding Chinese, Indian, atau dan yang lainnya. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Islam dengan ummah wahidah itu beyond race, beyond blood, beyond territory, dan seterusnya. Karena kita diikat oleh Tuhan yang sama. Kita diikat oleh Nabi yang sama. Kita diikat oleh syariah yang sama. Kita diikat oleh kiblah yang sama. Which is wonderful kalau kita pikirkan, dan itu yang menjadi alasan Cat Stevens masuk Islam, ya, sebagaimana yang dia ceritakan di BBC interview saat itu. Ya, karena ada one God, one nation, one prophet, dan seterusnya, konsep yang ditawarkan kepada kita. Dan itu sebenarnya kalau kita pikirkan secara logika, secara rasional, kalau kita punya satu Tuhan, punya satu Nabi, dan kita mengakui semua Nabi itu juga satu esensinya, semua kitab itu juga satu karena esensinya berasal dari Allah, tentu akan membuat orang akan bertemu satu sama lain, karena kita punya values yang sama. Ya. Kenapa misalnya saya lebih mudah misalnya bertemu dengan teman-teman Malaysia, karena kita punya kesamaan di dalamnya, kan begitu. Kan minimal bahasa kita misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Like begets like, rumusnya adalah. Oke. Jadi, tetapi yang menarik, nilai yang ditawarkan oleh agama ini sebagai konsep ummah wahidah tidak berkaitan dengan sesuatu yang bersifat material. Karena itu ketika Abu Dzar Al-Ghifari menyebut Bilal bin Rabah dengan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, mengapa masih tersisa karakter jahiliyah pada dirimu? Ya, justru orang yang membedakan diri karena race, karena blood, karena macam-macam, itu bagian dari jahiliyah kalau versi Rasulullah SAW. Karena ini tidak berarti salah ya, tapi maksudnya adalah ada hal yang menarik yang disebut dengan ummah itu di dalam agama kita.
Nah, karena values itu mengatasi teritori, termasuk juga mengatasi waktu. Karena siapapun saja sebenarnya yang memiliki value yang sama, maka dia part of the whole community. Kenapa? Karena kita diikat sekarang oleh values. Kalau orang diikat oleh skin color, kalau dia nggak punya complexion yang sama, maka dia bukan termasuk. Maryam ini menunjukkan kepada kita bahwa hatta Nabi Adam alaihissalam semuanya adalah umat yang satu. Dan kita termasuk bagian dari umat. Dan kita disqualified kapan tidak menjadi umat kalau kita sudah tidak punya values tersebut. Itu konsepnya ya. Nah, sementara yang menarik umat-umat terdahulu seperti misalnya orang Yahudi umat itu yang menarik. Nah, jadi koneksinya itu koneksi karena race, bukan koneksi karena values. Tentu saja di dalam Bani Israel ada values karena mereka adalah umatnya Nabi Musa Bani Israel. Tapi dari nama yang dipakai oleh Al-Quran, kita bisa menjadi paham bahwa Bani Israel berarti tidak universal, bahwa kewajiban dia berarti limited, hanya kepada Bani Israel saja, ras mereka saja. Dan karena itu tugas nabi-nabi Israel itu hanya berkewajiban untuk mendakwai Bani Israel saja. Itu yang menarik penggunaan kata dipakai oleh Al-Qur'anul Karim. Dan dari semua hamba-hamba Allah sejak dari Nabi Adam nanti sampai umatnya Nabi Adam dan seterusnya sampai umatnya Nabi Musa yang disebut Bani Israel dan seterusnya, kitalah yang kemudian dianggap sebagai tes ummah itu. Karena itu kita disebut dengan ummah, dengan ummah. Nah, itu kuntum khaira ummah. Itu yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Karena itu misalnya di surat Al-Maidah, misalnya Al-Qur'an menyatakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel. Ala lisani Dawud, atas lesannya Nabi Dawud. Wa Isa, dan lesannya Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, hal tersebut karena mereka berbuat maksiat pada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu sangat keterlaluan, melampaui batas. Ya, kata Al-Qur'anul Karim, karena pelanggaran yang dilakukan. Sebagian mufassirin menyatakan yang dimaksud dengan laknat dari lesannya Nabi Daud, nanti mereka dilaknat oleh Nabi Daud dan mereka menjadi kera. Sementara laknat dari Nabi Isa adalah mereka dilaknat oleh Allah SWT dan mereka menjadi hanazir, jadi hinzir, jadi babi. Karena setelah turun Al-Maidah, mereka justru tidak bersyukur. Kemudian Nabi Daud berdoa, Nabi Isa berdoa, ya Allahumma la'anhum, ya. Dan kemudian dijadikan babi. Ya. Karena la'ana, karena mereka melanggar hari Sabtu kalau pada kasus Nabi Daud alaihissalam, ya, pada umatnya saat itu. Oke, jadi yang menarik Al-Quran menyatakan kanu mereka ini di Bani Israel la yatanahawna mungkarin. Mereka tidak saling melarang satu sama lain terhadap hal yang mungkar. Fa'aluhu, justru mereka melakukannya. Lebih sama kanu yaf'alun. Perhatikan kalimat yang dipakai ini untuk mengingat kita. Kalau kepada orang Islam, perhatikan kalimatnya, ini menarik. Kalau kepada orang Islam, kalimatnya yanhauna. Kepada Bani Israel, kalimatnya yatanahawna. Afa'ala, kalau yang di sini. Ya. Jadi di sini ada proses reciprocity. Ya, ada reciprocity di sini. Maksudnya among them. Jadi memang mereka, kenapa disebut Bani Israel? Karena memang tugas mereka hanya di ras mereka saja. Karena itu perintahnya untuk memperingatkan, untuk memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk, itu oleh Al-Quran, tugas mereka sebenarnya antar mereka saja. Yatanahawna. Mereka harus saling melarang satu sama lain. Mereka harus saling memerintahkan satu sama lain. Berbeda dengan kita. Karena kita ini ummah, universal sifatnya, perintahnya bukan yatanahawna. Kita jadi ummah yang nanti jadi syuhada ala nas, yang harus bisa menunjukkan kebaikan buat orang lain. Karena itu bukan yatanahawna, yanhauna. Ya, kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil
mungkar. Perintahnya bersifat universal untuk kita. Ya. Jadi keterbatasan yatana hauna itu memiliki korelasi dengan konsep Bani Israel, sementara kita yang yanhauna punya keterkaitan dengan konsep ummah yang bersifat universal. Itu tambahan yang kemarin kita belum diskusikan, seingat saya. Oke, kita sekarang masuk kepada karena itu lihat setelah bicara tentang konsep ummah ini, baru Allah SWT menyatakan yang 104 kemarin yang saya lupa, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian, minkum. Yang jadi problem itu kata minkum ini. Ya, kemarin sebenarnya sudah kita diskusikan, tapi hanya untuk merecap sebentar. Sebaiknya wal takum minkum, ya, semestinya harusnya ada di antara kalian itu, di antara umat minkum, yaitu satu ummah yad'una ilal khair, yang yad'una ilal khair, mengajak kebajikan, ya'muruna bil ma'ruf dan hauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Minnya ada dua cara memahaminya atau tiga. Satu namanya min tab'id, artinya tidak semua umatnya Nabi Muhammad yang yad'una ilal khair. Nah, apa kelemahannya kalau kita pikirkan? Kalau kita disebut sebagai ummah, dan berarti kita ini semuanya berkewajiban untuk ya'muruna bil ma'ruf lah gitu. Kalau disebut Bani Israel, kewajibannya hanya terbatas untuk di antara mereka yang yatana haun, maka kalau kita disebut ummah, ya, kuntum, maka harus ada di antara kita. Kalau kita makna yang tabaid, itu agak menarik kalau kita pikirkan. Mestinya kan kalau ummah itu universal, berarti siapa yang melakukan tiga pekerjaan? Dakwah, amar ma'ruf, sama nahi mungkar. Ya kita semuanya. Atau kalau kita sederhanakan, kita sebut dengan spiritual and moral reformation. Nah, itulah untuk mudahnya. Ya, 3 poin ini. Jadi kan moral, spiritual reformation yang menjadi tugas kita ini, itu kan terdiri dari 3. Ya. 1, dakwah. Ya, 1, dakwah ilal khair. Ya, dakwah. Oke, dakwah ilal al khair, ya, yang pertama. Yang kedua, al amru bil ma'ruf, al amr di al ma'ruf. Yang ketiga adalah an nahyu anil munkar, an nahyu an al munkar. Nah, ketiga ini tugas kita. Yang kalau kita sederhanakan, tugas kita ini kita sebut dengan moral and spiritual reformation, yang menjadi tugas kita semuanya as an ummah kalau kita pikirkan. Oke, sebentar. Nah, ini kan berkaitan dengan konsep tadi, ya, karena kita menjadi ummah yang bersifat universal sekarang, ya, karena kita diikat oleh nilai, bukan lagi diikat oleh race, oleh tempat, dan seterusnya. Dan Allah kemudian menyatakan hendaknya ada, ya, di antara kalian, berarti di antara ummah ini, orang atau ummatan, kata satu ummah yang menarik, yad'una ilal khair. Sudah dikasih minkum, tapi kemudian muncul kata ummah. Ya, satu kelompok, satu ummah. Lah, ini cara memahaminya menjadi menarik di kalangan para mufassir. Yang pertama, cara memahaminya, kalau difahami min litaba'id, maka maknanya adalah ada ummah yang besar, ya, greater ummah, which is a collection of semuanya, ya, mulai dari Saudi Arabia sampai kalau orang Indonesia menyebut mulai dari Maroko ke Merauke, ya. Jadi dari semuanya itu, lah di antara mereka harus ada orang yang fokusnya adalah 3 ini, dakwah ilal khair, al amr bil ma'ruf, an nahyu 'anil munkar. Ya, oke, itu kalau kita melihat kata min di sini adalah min lit tabaid. Min lit tabaid. Itu kenapa kemudian kalau kita mau mendedahkan atau menggali hukum dari Quran dan hadis harus kita serahkan ke expert, karena memang nggak seperti yang kita bayangkan. Ya. Kalau kita baca terjemahannya minkum selesai, udah. Hendaklah ada di antara kalian.
kita tidak berpikir kemana-mana, udah di antara gitu saja. Tapi kalau kita melihat kajian yang lebih dalam, ternyata banyak hal yang nanti juga melahirkan kesimpulan yang boleh jadi variatif. Itu yang pertama ya. Kalau ditafsiri namanya min litaba'id, min sebagian. Ya, sebagian saja. Oke. Yang kedua namanya libayanil jinsi. Jadi minnya ini bukan taba'id, tapi menjelaskan jenis, menjelaskan golongan, gitu maksudnya. Jadi wal takun hendaklah ada minkum, ya. Maksud yakni ya golongan kalian, maksudnya begitu, bukan golongan yang lain. Bukan dari jin, bukan dari kalangan Nasrani, bukan dari kalangan Yahudi. Ya, kalian ini ummah yang harus yad'una ilal khair. Apa implikasi hukumnya? Kalau yang taba'id, kalau kita tidak melakukan moral spiritual reformation, kita tidak salah. Karena, jadi saya mudahkannya, kalau yang minnya itu lid taba'id, maka kewajiban dakwah itu menjadi fardu kifayah. Nah, ini contoh sedikit kita, ini kerjaannya para fuqaha, ya, para ahli fikih, bagaimana dia melahirkan hukum. Tidak semudah yang kita bayangkan, ya, ruwet sekali. Ya. Jadi fardu kifayah artinya kalau saya tidak dakwah, kalau saya tidak amar ma'ruf, kalau saya tidak nahi mungkar, saya tidak berdosa. Kenapa? Karena kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban fardu kifayah. Asalkan ada sudah misalnya tadabbur center yang melakukan dakwah misalnya. Asalkan ada misalnya siapalah yang amar ma'ruf nahi mungkar, oh I'm free. Itu kalau min litaba'in. Tapi kalau libayanil jinsi, nah kalau yang kedua sekarang, libayanil jinsi lain perkara. Karena ini menjelaskan golongan. Maksudnya kita semuanya. Dampaknya di sini menjadi fardhu ain. Kita semuanya berkewajiban untuk melakukan 3 hal tersebut. Ini menjadi 3 obligation buat kita semuanya, tentu saja dengan kecakapan, kapasitas yang kita miliki masing-masing. Ya. Yang mendalam, tentu saja dia yang harus sampai pada tingkatan misalnya memberikan fatwa dan seterusnya. Tapi each of us harus terlibat di dalam 3 kegiatan ini. Dakwah ilal khair, al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar. Itu poinnya. Jadi, nanti kita akan melihat ayat ke-110 juga dalam konteks itu. Itu maksud saya. Kenapa? Karena seakan-akan ayat 104 itu menyuruh kita harus ada, tapi kemudian di ayat 104, kesannya mana yang lebih tepat? Bayanul jinsi atau litanbih kalau kita melihat Al-Quranul Karim. Ya, litanbih. Oke. Kuntum, ya, kamu semuanya ini adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang lihat ukhrijat linnas, nanti dikeluarkan untuk manusia. Kenapa kalian semuanya itu adalah the best community? Karena melakukan ta'muruna bil ma'ruf, karena melakukan tanhauna 'anil munkar. Kalau kita lihat sekilas di sini, siapa yang melakukan ta'muruna bil ma'ruf? Ummah, the whole ummah atau apa namanya, a group within ummah, the whole ummah. Kalau kita lihat 110. Karena itu apa namanya, sebagian mufassirin memilih makna bayanil jinsi yang lebih kuat. Tetapi sekali lagi, apa semua mufassirin memilih bayanil jinsi, Ustaz? Tidak. Imam Qurtubi misalnya seperti penjelasan kita kemarin, memilihnya litaba'in. Ya, kita tergantung. Kalau kita jujur, ya, ini kan kalau tidak jujur kan enak. Kita milih litaba'in aja lah, Ustaz. Jadi kalau saya tidak amar ma'ruf, saya tidak ikut dosa lain. Karena konsekuensinya nanti ke sana. Ya, konsekuensinya ke sana. Itu yang menarik untuk kita pikirkan. Nah, bagaimana menggabungkan 2 ini? Karena di satu sisi, misalnya ya, apa namanya, Rasulullah SAW di satu sisi seakan-akan memberikan setiap orang harus berdakwah, tapi di sisi yang lain Rasul mengutus orang-orang tertentu, memilih orang tertentu untuk berdakwah, semua orang. Mus'ab bin Umair diutus baru ke Madinah, mau ke Yaman, siapa ini yang paling the best ini? Oh, dipilih Mu'ad bin Jabal misalnya, karena dia yang paling pintar katanya. Oke, yuk, apa namanya? Jadi kalau lihat di sana ada selection, tidak semua orang gitu. Kalau kita lihat ketika apa namanya Abu Dzar itu
oleh Rasulullah tidak boleh berkecimpung di dunia politik misalnya karena tidak bagus untuk dia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita kalau melihat dalil Al-Qur'an atau hadis maka memang akan muncul dua kesan ini. Ya, dan itu mungkin yang ditangkap oleh kata minkum tadi. Muncul bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari fardu kifayah dan muncul juga fardu ain. Contoh, saya yakin di Malaysia juga sama, ada orang yang menggunakan sampaikan walaupun satu ayat. Kita ini berkewajiban, berarti kelompok yang mana ini? Yang kelompok fardu ain. Ya, tapi yang kelompok fardu kifayah, janganlah. Kamu tahu memang makna ayatnya itu. Jangan-jangan kamu sampaikan malah salah. Alih-alih kamu berdakwah, malah kamu salah memberitahukan kepada orang lain. Nah, misalnya. Jadi memang dua-dua ini ada. Nah, bagaimana kita mengawinkan dua kelompok ini? Maksudnya adalah gini, ada dakwah dalam pengertian mengajarkan mendalam, ada dakwah dalam pengertian yang bersifat umum. Nah, kita ini yang dakwah ilal khair ya umum. Nah, misalnya sudah jam 3 sore atau jam 2 sore, oke, kamu belum sholat zuhur loh, sholat dong. Nah, kayak begini ya enggak apa-apa. Enggak perlu kita tahu dalilnya apa dan seterusnya. Tapi kalau orang mau mengkaji secara khusus dan seterusnya, serahkan itu kepada ulama. Kira-kira begitulah. Jadi ini saya memilih pendapat yang menggabungkan itu. Ya, menggabungkan itu. Masing-masing, bagi saya masing-masing diri kita berkewajiban untuk melakukan tiga hal ini. Tetapi dengan batas kemampuan yang kita lakukan. Ya. Kalau kita bukan polis, kita bukan petugas kerajaan, ya, yang bertugas misalnya untuk bisa menangkap orang yang berbuat salah dan seterusnya, ya jangan lakukan nahyu anil mungkar. Kita sendiri yang nanti berbahaya misalnya. Terus kita misalnya ada nasehatin atau apalah dan seterusnya. Ya. Itu poinnya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang paling banyak kalau kita buka tafsir, para ulama tafsir itu membicarakan tentang kata kuntum ini yang bikin masalah. Ya. Jadi kata kuntum ini yang nanti melahirkan banyak perbedaan. Padahal kalau kita lihat terjemahnya tidak menimbulkan perbedaan. Terjemahnya cuma kamu adalah. Nah, padahal kata kuntum itu tidak semudah itu sebenarnya. Kita lihat dulu. Kuntum itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Kana, kanu. Ya, kanat sampai kuntum. Ya. Kuntum ila akhirih. Jadi kuntum adalah fi'il madhi. Ya. Kata kerja kata kuntum ini kemudian dipahami dengan berbagai variasi. Kita lihat yang pertama. Ada yang menyatakan kata kuntum ini berasal dari kata kerja yang sempurna, karena tammah istilahnya. Sehingga ketika mengartikan wujud, yakni kamu wujud dalam keadaan sebaik-baiknya. Jadi ini karena tammah, jadi sempurna sudah. Kamu memang wujud, kuntum, ya memang kamu itu sudah wujud, kamu ada, kamu eksis, kamu wujud sebagai the best ummah. Itu kata. Kalau difahami dengan kana tammah. Yang kedua, ini aspek bahasa dulu ya, baru nanti kita melihat dalil-dalilnya. Yang kedua, kananya tidak dilihat sebagai kana tammah, tapi kana naqisah. Sebagian yang lain menyebut, Imam Qurtubi menyebut kana zaidah, ya, kana zaidah. Yang mengandung makna bahwa wujudnya sesuatu itu, yakni khairu ummah, itu terjadi pada masa yang lampau karena menggunakan fi'il madhi, tetapi tidak diketahui kapan terjadinya. Pokoknya pernah ada. Kapan? Allahu a'lam. Nah, itu poinnya. Dulu. Dan tidak juga mengandung isyarat bahwa ia pernah tidak ada atau suatu ketika akan tiada. Juga tidak mengandung isyarat itu. Yang jelas, maka jika demikian, ayat ini berarti kamu dahulu dalam ilmunya Allah sebaik-baik umat. Terus bagaimana dan kapan itu? Tidak ada yang tahu. Yang jelas dulu dalam ilmunya Allah. Makanya nanti ada yang dirujukkan ke Lauhul Mahfuz. Kita ini the best umat. Tapi kapan itu manifest, nah itu yang jadi problem. Nah, jadi bagaimana pada masa Nabi? Hampir semua orang menyatakan, ya hampir semua ulama menyatakan, ya itulah. Apalagi ada hadis nanti khairul qarni, sebaik-baiknya kurun adalah khairul qarni, kata Rasulullah, zamanku. Ya, bagaimana terus dengan generasi kita?
ini yang menjadi menarik karena tidak disinggung. Maka jawabannya kalau menggunakan kana yang naqisoh boleh jadi lebih buruk, boleh jadi juga bisa lebih baik. Ya, jadi kalau kana naqisoh maknanya itu bisa memang terjadi pada masa lampau, sementara waktunya tidak diketahui. Chance-nya kita untuk menjadi khairu ummah mungkin di kana naqisoh. Kana naqis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat tafsir Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menyatakan wa fi qaulihi ta'ala kuntum, ya, itu terdapat dua. Yang pertama, annaha al-asliha wal murad biha al-madhi, sudah yang dahulu. Jadi kita bukan khairu ummah karena khairu ummah itu dirujukan dulu. Yang pertama maknanya adalah ini masih bisa mungkin ya. Yang pertama di Lauhil Mahfuz. Allah telah menetapkan bahwa kamu itu adalah khairul ummah. Di mana diletakkan ketetapan itu adalah di Lauh al-Mahfuz. Yang pertama. Yang kedua, maknanya kuntum itu karena dimaknai madi, maksudnya khuliqtum. Allah sudah menjadikan kamu. Wujidtum, Allah telah mengadakan kamu. Artinya kita secara otomatis sudah termasuk khairu ummah. Dzakaraha al-mufassirun ya ila akhirih ya. Wasanis man mana kuntum mudz kuntum. Ya, kuntum di sini maknanya adalah mudz kuntum. Sejak kamu ada, maksudnya sejak kamu menjadi ummah, ya, kamu akan menjadi khairu ummah, gitu maksudnya. Ya. Yang kedua, makna kuntum di sini adalah antum. Itu yang dipilih oleh terjemahan yang tadi saya pakai itu, ya. Jadi dia langsung menafsirkan antum, ya. Kuntum adalah antum. Oke, itu penjelasan dari rangkuman dari Ibnul Jauzi. Maka kalimat kuntum khairu ummah, kalau kita lihat sabab nuzulnya, kata Ibnul Jauzi, dulu ada orang-orang Yahudi, yaitu Malik bin Dhaif, Wahab bin Yahuda, dua orang ini sama-sama Yahudi, itu berkata kepada Ibnu Mas'ud, berkata kepada Salim, Maula Abi Hudzaifah, berkata kepada Ubay bin Ka'ab, ini Maula Abi Hudzaifah dan Ubay bin Ka'ab. Ya. Terus dia berkata juga kepada Mu'ad bin Jabal. Ya. Jangan sampai keliru ya, yang dua ini, yang Maula Hudzaifah, terus baru Ubay bin Ka'ab. Mereka berkata kepada orang-orang Islam saat itu. Ya. Terus dia dijelaskan bahwa apa kata orang Yahudi ini, dia bilang, dinuna khairun. Agama kami ini, yakni Yahudi, itu jauh lebih baik daripada yang kamu dakwahkan, yakni Islam. Dan berarti kami juga lebih utama dibanding kalian. Maka turunlah ayat ini, kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Kalau kita rujuk kepada sabab nuzul ini, sudah sangat mudah. Berarti siapa kuntum di sini? Ya para sahabat Nabi, ya umat pada saat itu, kan itu poinnya kalau kita melihat di sini. Tetapi para ulama tafsir menyatakan ada 4 pendapat tentang kata siapa mereka yang disebut dengan khairul ummah hal sini. Yang pertama, mereka adalah ahli Badar. Lihat perbedaan di kalangan para mufassirin ya. Ini semuanya adalah riwayat yang maksur ya di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in ya, yang yang dibuat ensiklopedinya oleh Ibnul Jauzi. Ahli Badar. Yang kedua muhajirun. Yang ketiga jami'u sahabah. Yang keempat, ini ya saya yang senang. Yang keempat adalah jami'u umat Muhammad. Semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Kata Ibnul Jauzi, kenapa pendapat yang keempat ini muncul? Ini berasal dari pendapatnya Ibnu Abbas. Karena ada hadis misalnya yang diriwayatkan oleh ini Bahz bin Hakim an-Nabi an jaddihi, Nabi SAW menyatakan, innakum, sesungguhnya kalian, tuwaffuna sab'ina ummatan antum khairuha. Kamu itu akan menyempurnakan. Kemarin kita bicara konsep wafatnya, memenuhi. Jadi sudah kamu adalah kulminasi. Ya, kamu itu akan menyempurnakan, memenuhi 70 ummah. Tentu saja orang Arab itu seringkali menggunakan kata 7 sebagai makna yang paling terbanyak. Jadi ibaratnya umat Islam itu, ya, atau umatnya khairu ummah itu ada mulai 1, 2, 3 sejak Nabi Adam sana ya, dan orang Islam adalah yang paling terbaik. Antum khairuha, kamu yang paling terbaik. Ya, kamu kulminasi dari
ummah ini, dan kamu adalah yang paling terbaik. Wa akramuha, dan kamu yang paling mulia. Ya, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berpijak dari hadis ini, maka sebagian mufassir menyatakan ayat ini adalah jami'u ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun asal khitabnya, ya, asal audiennya adalah yang diajak bicara adalah sahabat Nabi tentu saja. Tetapi wahuwa ya'ummu sa'ira ummatihi, kata Az-Zajjaj. Tapi dia kemudian dilebarkan ke seluruh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari tafsir Al-Jauzi. Kita lihat dari tafsir Tahrir wa Tanwir punya Ibnu Ashur. Karena ya dulu ala wujudi ma yusnad ilaihi zamanin madhi. Sama sebenarnya seperti ayat yang lain, itu berarti wujudnya khairu ummah yang disandarkan kepada masa yang lalu. Ya, duna dalalatin ala istimrar, tapi juga tidak menunjukkan munculnya secara terus-menerus atau juga tidak menunjukkan keterputusan. Ya, yang jelas di masa yang lalu. Ya, itu maksudnya. Tetapi ada juga nanti yang memberikan makna yang lain, seperti di sini tadi wujudum ala, dia hanya akan menjadi khairu ummah didasarkan atas perilaku yang dia lakukan, kesesuaian dengan tiga sifat yang disebut nanti di belakangnya, ya, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, dan tu'minuna billah. Ya. Kalau dia sesuai dengan itu, maka dia bisa dianggap sebagai khairu ummah, itu yang kedua. Ya. Jadi kalau dia disifati dengan iman, dakwah ilal Islam, iqamah, baru dia masuk ke dalam kategori khairu ummah. Oke, saya singkatkan sajalah, udah cukup itu. Imam Qurtubi misalnya, kuntum di sini sama ya, Lauhil Mahfudz yang pertama, mud'antum khairu ummah, sejak kalian semuanya beriman, kalian menjadi khairu ummah. Nah, ini kata kuntum itu di ayat ini fungsinya untuk litaqaddumil bisyarah bin nabi wa ummatihi. Ya, memang ini untuk memberikan glad tiding kepada nabi dan umatnya, bahwa kamulah itu yang akan menjadi khairu ummah. Jadi ini menjadi apa? Bisyarah atau glad tiding. Yakni yang dimaksud adalah ahlu ummah, khairu ahli din, sebaik-baiknya religious community ya kita. Ya. Ini kalau Imam Qurtubi tadi membedakan antara kana tamah sama kana zaidah. Tapi pendapatnya samalah seperti yang di atas saya jelaskan. Oke. Imam Mawardi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Oke. Kenapa di ayat ini tidak menyebut antum khairu ummah, tapi menyebut kuntum khairu ummah? Ini menariknya lagi. Imam Mawardi misalnya, dalam tafsirnya Al-Mawardi, di sini ada 4 pendapat. Yang pertama, Allah Ta'ala qad qaddamal bisyara lahum bi annahum khairu ummah. Karena Allah ingin mendahulukan, memberikan glad tiding, ya, kepada mereka. Kuntum, ya kamu ini, ya, wah senangnya, ya. Itu pendapatnya Hasan Al-Basri. Karena ada hadis yang lain redaksinya seperti yang tadi, tapi intinya sama ya. Antum tutimmuna sab'ina ummah. Kamu adalah yang menyempurnakan, ya, dari kata tam sempurna maksudnya, sama dengan lafaz tadi sebenarnya. Kalian adalah kulminasi, kalian adalah yang mengakhiri, ya, yang menyempurnakan, ya, 70 ummah. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Ya, seperti tadi ya. Yang kedua, li ta'kidil amr, li anal muqaddam mustasam ila akhirih, ya. Amalah pendapatnya singkatnya. Oke, sekarang kita lihat saja. Jadi kata kuntum singkatnya dengan berbagai macam pendapat tadi, maknanya terbagi menjadi 2. Ada yang hanya mengkhususkan ke masa yang lalu, tetapi masa lalunya itu di Lauhil Mahfudz. Kapan terjadinya, ini yang berbeda. Nah, ada yang sudah menyatakan khairu ummah itu dibatasi, yaitu zamannya para sahabat Nabi, para yang kita kenal nanti kemudian menjadi khairu ummah. Kenapa? Karena ada dalil yang tadi itu, dan seterusnya. Ya. Itu pendapat yang pertama. Jadi kuntum hanya menjadi kelompok yang hadir di zaman Rasulullah SAW saja.
Kenapa? Karena Rasulnya yang terbaik, ya dia khairul anbiya yang pertama, maka tentu sahabatnya adalah yang paling terbaik juga, dia menjadi khairul ummah. Ya, jadi logikanya itu, yang pendapat yang pertama. Yang kedua, ya ini dirujukan kepada siapapun saja dari umatnya Nabi Muhammad. Periodenya kapan, asalkan dia memenuhi 3 sifat tadi. Karena ketentuannya sudah ada, tinggal manifestasinya. Kalau kita bisa melakukan 3 hal itu, maka kita masuk dalam kategori khairu ummah. Dalilnya sangat banyak, seperti tadi itu ya, ayat-ayat yang hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kalian adalah kulminasi dari 70 ummah dan seterusnya. Itu singkatnya kata kuntum. Sekarang kapan kita menjadi khairu ummah? Khairu ummah. Ya tentu saja adalah syarat 3 tadi itu ya. Karena itu kata Ibnu Ashur, ini manzilahnya adalah manzilatul ta'lil. Itu alasan. Jadi kamu hanya akan bisa menjadi khairu ummah jika kamu melakukan 3 ini. Karena itu yang menjadi reasoning. Dia menjadi halun min dhamiri kuntum. Dia menjadi keadaan dari dhamir kuntum di sini. Jadi kalau kita tidak punya condition, ya, tidak punya itu, maka tidak mungkin menjadi kuntum. Itu kira-kira begitulah penjelasannya dari Ibnu Ashur. Oke. Masih panjang sekali ya. Siapakah kamu antum di sini? Yang pertama Ibnu Ashur menyatakan wal khitab fi qaulihi kuntum imma li ashabi Rasulillah. Pendapat pertama ke sahabat Nabi Rasulullah. Ini dari siapa? Dari Umar, dari Ibnu Abbas. Ya, karena itu Umar berkata hadhihi li awwalina wa la takunu li akhirina. Tuh, sumpah saya ya. Umar bin Khattab, ayat ini hanyalah untuk kita. Ya, generasi awal, bukan untuk umat Muhammad yang generasi akhir. Ya, wa idhafatu khair ila ummatin min idhafati sifa ila mausuf ay kuntum ummatan khairan ila akhirih ya. Wal murad bil imam, ini pendapat yang pertama, jadi hanya dikhususkan kepada siapa? Sahabat. Dalilnya mana? Kalau ditambahi khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah zamanku. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sekarang, ya wa imma ayyakun al khitab bi dhamiri kuntum lil muslimina kulli. Nah, saya milih pendapat yang ini aja lah. Ya, kalau kita milih pendapat yang sahabat, regresif nanti sifatnya. Dan kita kecewa kemudian. Ya, pantaslah Ustaz, hancur semuanya orang Islam sekarang. Banyak yang korup, ya banyak yang ini. Ya memang sudah ada dalilnya. Akhirnya kita, padahal Quran menyatakan kuntum khairu ummah. Ya. Karena itu tentu pilihannya untuk saya ya. Menurut saya pilih yang kedua sajalah, jangan pilih yang pertama. Yang mungkin mereka itu yang paling best. Ya. Tetapi kita ayat ini tentu saja tidak dibatasi. Jadi kalau kita lihat teksnya secara tekstual, tentu adalah merujuk kepada umat secara universal. Ya, tetapi karena tadi melihat konteksnya dan seterusnya, sebagian mufassir melihatnya secara eksklusif kepada zamannya para sahabat, apalagi ada hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan dan eksklusiviti dari masa Rasulullah dan para sahabatnya. Akan tetapi nanti kita lihat, juga ada sangat banyak hadis yang menunjukkan kehebatannya umat zaman akhir. Karena itu, meskipun dua ini sama-sama kuat dan tidak usah berkelahi, ya, kalau ada teman kita yang pesimis, regresif sifatnya, memang kita ini lebih buruk lah. Ya udahlah, kamu milih yang di sana ya. Tetapi kita mari kita lihat pendapat yang kedua ya, untuk orang muslim secara umum ya. Lil muslimina kullihim fi kulli jilin dhaharu fi. Ini untuk semua orang Islam, semuanya. Di era kapanpun saja mereka muncul. Jadi bisa saja kapan saja. Di waktu kapan saja mereka muncul, asalkan dia memenuhi 3 itu, dia bisa menjadi khairu ummah. Apa? Asalkan ini tadi, bil amri bil ma'ruf, semuanya yang tadi dilakukan itu, singkatnya itu. Ya. Jadi, faman taghir alal ahli, dari mana itu polanya? Kalau kata dia, ala hasbi balghil muntahal qudrah. Nanti kenapa disebut khairu ummah? Karena orang Islam itu melakukan taghir, melakukan perubahan, dia melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, iman sejak dari mana? Dari keluarganya, anak-anaknya, kemudian negerinya,
sampai besar. Karena itu kemudian mereka menjadi khairu ummah. Oke. Imam Qurtubi lagi masih kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, dia menggunakan hadis tadi ya. Kita tidak baca lagi. Ada banyak perbedaan pendapat. Saya hanya ingin saya menunjukkan saja biar ini bukan pendapat dari saya ya. Kita mengambil dari yang maksur ya. Abu Hurairah menyatakan adalah kenapa kita menjadi khairu ummah? Karena kata dia nasukuhum bisalasil ilal Islam. Ya, kalau kita terjemahkan literal kurang bagus ya, karena kita mengikatnya, dikasih kerangkeng dengan Islam. Tentu saja tidak begitu, maksudnya ini penggunaan bahasa yang sastrawi, maksudnya adalah karena kita mengajak manusia menuju Islam. Ya, karena kita mengikat mereka dengan Islam. Jadi kenapa kita kok menjadi khairul ummah? Karena itu nahnu khairun nas linnas. Kita ini adalah manusia terbaik buat manusia. Kenapa? Karena kita mengajarkan Islam. Ya, itu yang menjadikan kita terbaik. Kalau kita tidak punya kontribusi di dalam mengajar itu, ya kita tidak mungkinlah masuk khairun nas. Yang kedua, Ibnu Abbas menyatakan hum alladzina hajaru min Makkah ilal Madinah wa syahidu Badran wal Hudaybiyah. Waduh, sumpah saya kalau ngikut Ibnu Abbas kita tidak jadi khairul ummah. Karena definisinya mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan ikut serta dalam perang Badar dan Hudaybiyah. Celaka kita, tapi bisa jadi khairul ummah. Yang keren pendapatnya Umar bin Khattab. Ya, hafalkan pendapatnya Umar bin Khattab ini bagus sekali. Memfa'ala fi'lahum kana mislahum. Nah, ini saya cocok sekali ini. Bagus sekali kalimat dari Umar bin Khattab. Siapapun yang melakukan perbuatan mereka, maka mereka sama dengannya. Kalau kita melakukan amal yang dilakukan oleh sahabat, iman, amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita sama. Kita bisa menjadi khairul ummah. Saya pikir wise sekali Umar bin Khattab ya. Man fa'ala fi'lahum kana mislahum. Masya Allah. Man fa'ala fi'lahum kana mislahum. Wakila selanjutnya adalah sebagian menyatakan ini umat Muhammad semuanya ya, tetap yang soleh-soleh. Ya, misalnya dari ahlul fadl, syuhada dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan khairu ummah. Mujahid menyatakan kapan kalau memenuhi persyaratan tadi, syarat yang tadi. Ya. Yang lain sama, ini wa ala kulli mujahid khairumatin kuntum ta'un sama, wakila innama sarat matu khairu ummatin li anal muslimina minhum aktsar. Ini ada pendapat yang menarik. Kenapa disebut khairu ummah? Karena orang Islam itu jumlahnya banyak. Dan yang melakukan karena jumlahnya banyak, maka merekalah yang paling banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu dia menjadi khairu ummah. Nah, nanti kita lihat kenyataannya ya, setelah kita lihat teoritis, nanti kita melihat gambaran umat Islam hari ini. Oke, itu pendapat yang bisa saya sharingkan dari Imam Qurtubi. Kata umum tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi ummah merujuk kepada umumul umam kulliha ala wal ma'ruf ya. Kata ummah digunakan untuk menunjuk sebuah kelompok yang dihimpun oleh sesuatu. Awalnya sebenarnya itu sebagai bahasa ya. Baik oleh agama yang sama, waktu tempat yang sama, baik perhimpunannya terpaksa atau atas kehendak, namanya ummah. Karena itu ibu disebut dengan Kenapa? Karena nanti semua anak-anaknya terkumpul di belatnya. Semua anak-anak ngumpul ke ibunya. Karena itu disebut dengan yang kemudian ngumpul semuanya. Ya, kumpul semuanya. Salah satu maknanya itu. Oke. Demikian ar-raghib dalam mufradat fi gharibil Quran. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak membatasi pengertian umat hanya pada kelompok manusia. Misalnya, tidak satu burung pun yang terbang dalam kedua sayapnya, kecuali umat-umat juga seperti kamu. Kata Al-An'am, ayat 38. Rasulullah SAW menyatakan, semut yang berkeliaran juga umat dari umat-umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umat lebar sekali sebenarnya maknanya. Ikatan persamaan apapun yang menyatukan makhluk, ya, baik manusia atau binatang, seperti jenis, bangsa, suku, agama, ideologi, waktu, tempat, dan sebagainya, ikatan itu melahirkan satu umat. Ini secara bahasa ya. Dan dengan demikian seluruh anggotanya adalah bersaudara. Secara bahasa, yang saya sebut pertama kali tadi, ummah dalam konsep
istilah Al-Quranul Karim. Jadi jangan, Ustaz katanya tadi ummah itu connected by values. Ini kok sekarang kemana-mana? Ya, karena ini secara bahasa lughawi gitu. Yang kedua adalah secara istilah, term yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Dalam kata ummah terselip makna yang dalam. Ia mengandung makna ini secara bahasa ya, gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Itu di dalam kata Oke. Sekarang kita lihat sekarang siapa yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Orang zaman dahulu atau zaman yang sekarang? Ini yang penting ya. Kapan hari kita sudah bahas sedikit sebenarnya antara kurun sama pribadi-pribadi ya. Yang pertama ada hadis yang tadi ya, yang sudah kita ketahui bersama, khairun nas, sebaik-baik manusia kurunku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, kata Rasulullah SAW. Wahada yadullu, hadis ini berarti menunjukkan anna awwala hadhil ummah, bahwa awal ummah ini itu paling utama. Generasi awal dari umat ini adalah paling utama, karena Rasul menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia. Perhatikan kalimatnya, hati-hati, bukan sebaik perorangan, tapi sebaik annas. Annas itu collection, annas itu community, masyarakat. Ya. Bukan individu-individu, bukan person-person. Ya. Oke. Wa ila hadza dhahaba mu'dhamul ulama wa inna man sahiban nabi wa ra'ahu walau marratan min umrihi afdal mimma ya'ti ba'dah. Kan itu para ulama menyatakan bahwa orang yang menjadi sahabat Nabi atau orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan untuk bisa melihat Nabi walau sekali saja dalam umurnya, itu jauh lebih utama dari orang yang belakangan seperti kita. Dan tidak bisa ngalahin kita. Wa inna fadilatas suhbah la ya'diluha amal. Karena keutamaan menjadi sahabat Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan amal. Meskipun kita melakukan banyak amal, itu akan kalah dengan orang yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama ya. Jadi berarti siapa yang lebih baik? Wah, generasi mereka ya, para sahabat. Yang kedua adalah dhahaba Abu Umar bin Abdul Bar ila annahu qad yakunu fi ma ya'ti ba'da sahabu afdal mimman kana fi jumlatis sahabat. Kata dia, hadis yang khairun nas qarni ini, hadis yang khairun nas qarni, kata dia, orang yang datang setelah sahabat itu lebih utama dari orang yang di zamannya para sahabat. Nah, ini pendapatnya Abu Umar bin Abdul Bar. Kenapa kata dia? Khairun nas qarni ini bukan la ala umumihi bidalil. Ya, kenapa kata dia? Karena setiap zaman itu ada munafiknya, bahkan kalau kita lihat zamannya Nabi, ada Abu Jahal, ada dan seterusnya. Ya, sehingga kata dia, kita harus membandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Karena itu pendapat yang kedua ini bertentangan dengan pendapat yang pertama. Kalau yang pertama ini adalah sahabat Nabi yang terbaik, sementara yang di kita, yang pendapat yang kedua, kita lebih baik. Kata dia. Kenapa? Karena lihat munafiknya dan seterusnya. Nah, sementara di kita, ya lebih hebat lagi. Orang-orang yang buruk lebih hebat lagi, tantangannya lebih hebat lagi. Karena itu, khairu ummahnya lebih hebat lagi. Kira-kira itulah rasionalnya. Misalnya kita ambil ya, ada hadis yang menyatakan tuba. Ya, liman ro'ani wa amana. Beruntung sekali. Ya, siapa orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung berapa kali? Lebih hebat berapa kali? 7 kali lipat. Orang yang tidak melihatku, tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Nah, kalau kita melihat pegangan di sini, berarti dia progresif atau regresif? Progresif. Karena, berarti umat zaman akhir bisa lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak melihat. Yang kedua, untuk jalisan inda Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, suatu saat, saya ini duduk-duduk dengan Rasulullah SAW. Faqala, Nabi kemudian berkata kepada para sahabatnya, Atadruna ayyul khalqi afdalu imanan.
tahukah kalian semuanya siapakah orang yang paling utama imannya? Ya, siapakah makhluk yang paling utama imannya? Kami menjawab, malaikat ya Allah, ya Rasulullah. Nabi menjawab, wa haqqa lahum bal ghairuhum, ya mesti sajalah kalau malaikat ya mesti. Ya, bukan selain mereka. Qulna, kami menjawab, al-anbiya, para nabi. Wa haqqa lahum bal ghairuhum, dia mestilah. Ya, dia pasti baik lah wong anbiya. Yang lainnya. Summa qala Rasulullah SAW, Nabi kemudian menyatakan, afdalul khalqi imanan, kata Rasulullah. Yang makhluk yang paling utama imannya adalah qaumun. Lihat jawabannya kolektif. Qaumun fi aslabir rijal, yang berada di sulbinya laki-laki. Ya, maksudnya dia belum lahir sekarang ini. Tetapi kemudian nanti ada kaum yang sekarang ada di sulbinya laki-laki, nanti kalau dilahirkan, mereka itu apa? Yu'minu nabi. Mereka beriman kepadaku. Walam yaraun. Tapi mereka tidak pernah melihatku. Yajiduna waraqan. Yang mendapati lembaran Al-Quranul Karim, lembaran kitab suci ya. Faya'maluna bima fiha. Dan dia beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Hum afdalul khalqi imanan. Mereka adalah makhluk yang paling utama imannya. Coba kalau kita gandeng, kalau kita lihat hadis ini, itu menunjukkan progresivitas. Lagi-lagi ada peluang untuk menjadi yang lebih baik bahkan dengan sahabat. Ya, meskipun tentu saja bukan Umar, bukan sahabat-sahabat yang besar tentu saja. Oke, qulna ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna? Apakah ada orang yang lebih baik dari kita? Rasulullah menjawab, na'am. Ada, yaitu satu kaum yaji'una min ba'dikum, yang mereka datang setelah kalian. Fayajiduna kitaban, dan dia dapati kitab baina lauhain yu'minuna bima. Ya, kita ini ya, tidak pernah bertemu Nabi, kita cuma dapat hadisnya saja, ada Al-Qur'annya, dan kemudian kita beriman. Ini yang bahkan Rasulullah SAW di hadis yang lain, inna amamakum, sesungguhnya di depan kalian nanti akan ada hari-hari di mana orang yang sabar dalam agama ini, kalau dia menjalankan agama, al-qabidhi 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Ya, gimana susahnya ya, megang bara api. Bara api tidak bisa dipegang, susah sekali. Ya, tablil amil. Ya, fiha, orang yang melakukan perbuatan amal soleh nanti di zaman itu mendapatkan pahala apa? Ajru khamsina rajulan, 50 orang. Ya'malu mislu amali, yang melakukan perbuatan amal soleh sepertinya. Dikalikan, dimultiply 50 times. 50 times. Rasulullah SAW berkata, para sahabat yang berkata, ya Rasulullah, minhum, apakah dari kalangan orang mereka itu maksudnya bukan kalangan orang Islam? Qala bal minkum, enggak, dari kalangan kalian. Dari kalangan kalian. Jadi, kalau kita perhatikan pendapat pertama yang lebih baik golongan para sahabat, ya, pendapat yang kedua enggak. Khairu ummah bisa terjadi juga di zaman akhir, ya, karena hadis-hadis yang tadi juga. Hadis-hadis yang tadi. Ada lagi pendapat yang mengaitkan kepada konsep ghuraba. Ya, karena nanti akan ada zaman di mana terlalu banyak kekufuran dan kalian menjadi orang asing. Tapi kalau kalian menjadi orang asing tetap melakukan tadi itu, ta'muruna bil ma'ruf ila akhirih, itu yang menjadi apa? Khairu ummah. Dan di zaman akhir posisinya sama. Di zaman Nabi dulu al-Islam, bada al-Islam ghariban. Islam itu awalnya gharib. Tetapi wasayaudu kama bada'a, dan akan kembali seperti permulaannya. Artinya nanti di zaman akhir Islam juga begitu. Artinya peluang untuk bisa menjadi khairul ummah di zaman akhir juga sama. Ini pendapat yang pertengahan lah antara ketiganya. Karena Rasulullah SAW menyatakan ummati kal-matar. Umatku itu seperti hujan. La yudra awwaluhu khairun am akhiru. Yang tidak diketahui mana yang lebih baik, awalnya atau akhirnya. Ya, kalau kita lihat hujan kita tidak tahu awalnya atau akhirnya yang lebih baik. Ya, jadi artinya pendapat yang ketiga ini bisa dua-duanya, peluangnya sama. Ya, masalu ummati masalul matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Ini dari pendapat Imam Daruqutni. Bahkan ada kisah yang berkaitan dengan Umar bin Abdul Aziz saat dia menjadi khalifah. Dia mengirim surat kepada Salim bin Abdullah. Kata Umar bin Abdul Aziz, uktub ilayya, tolong dong tuliskan kepadaku,
amal perbuatannya, perilakunya, attitude-nya Umar bin Khattab yang saya akan berusaha untuk melakukannya seperti Umar bin Khattab. Salim kemudian menulis sebenarnya, in amilta bisa bisirati Umar fa afdalu bin Umar. Kalau kamu bisa melakukan sebagaimana apa yang Umar lakukan, maka kamu akan jauh lebih baik daripada Umar. Kenapa kata dia? Li'anna zamanaka, karena zamanmu laisa ka zamani Umar. Zamanmu ini lebih berat. Orang kurang ajarnya lebih berat. Kalau kamu bisa berbuat seperti Umar di zamanmu ini, maka kamu akan menjadi lebih baik daripada Umar. Karena zamanmu tidak sama dengan zaman Umar, sahabat-sahabatmu, orang-orang, masyarakat pada saat itu tidak sama dengan masyarakat di zamannya Umar bin Khattab. Ya, dan itu menjadi ada alasan bahwa memang orang zaman akhir bisa menjadi khairun nas, bisa menjadi khairul ummah. Oke. Jadi ada 3 pendapat ya. Jadi kalau Ustadz terus mana Ustadz kok tambah bingung begini saya. Rumah nanti dirujukkan ke siapa misalnya. Maksudnya begini, kita harus melihat ini perbedaan di kalangan para ulama ya. Ada yang merujukkan ke zaman akhir. Tentu itu zaman awal ya, karena zamannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tetapi yang dilihat itu kolektivitas. Ya, ini merujuk kepada kolektivitas. Nah, kita juga punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi khairul ummah. Kenapa? Karena disokong dalil-dalil yang tadi. Ya. Jadi kalau di saat kita menjadi ghuraba, di saat ada sekian banyak fitnah dan segala macamnya, tapi kita bisa melakukan amal soleh 3 tadi, maka tentu kita juga bisa menjadi khairul ummah. Itu maksudnya. Jika kita tidak mempertentangkan hadis ini, dan juga kita tidak memilih pendapat yang sifatnya regresif atau progresif. Ya, yang agresif kita akan pesimis melihat masa depan Islam. Karena itu kita udahlah yang memang pasti hancur. Sebentar lagi nanti akan kiamat, hancur semuanya, hanya menunggu satu saja keajaiban, yaitu turunnya Imam Mahdi. Dan itu sudah terjadi di kalangan umat Islam. Memang kita digiring di sana sehingga kita tidak pernah maju. Sejak mulai zaman dahulu, sebagian menyatakan ini cara-cara Yahudi untuk menggembosi umat Islam. Dan mungkin juga setan, karena setan tidak ingin kebangkitan umat Islam. Sehingga kita dinina bobokkan oleh akhir zaman, oleh bahwa udahlah, tidak usah itu, sekarang pindah saja ke gunung-gunung, ya ngerawat kambing. Apalagi saya tadi pagi dikirimi KH, ya, suruh keluar dari Malaysia karena mau ada nuklir katanya. Masya Allah, ya. Macam-macam kalau kita pikirkan itu. Ini sejak dulu misalnya, sejak awal misalnya ada sholawat kepada Nabi. Masih ingat yang penjaga kuburan Nabi? Kalau kemudian kamu tidak mengirimkannya ke 50 orang, nanti akan begini-begini. Kita akan disibukkan dengan urusan yang tidak akan mengembangkan umat. Kita stagnan kemudian, tidak bergerak kemana-mana. Dan itu salah satu apa? Salah satu kalau kita lihat ya, makar yang dibuat untuk menghancurkan umat Islam. Dan saya percaya itu waswasa syaitan juga. Jika kita tidak kemana-mana, tidak begitu kok. Sejak dari dulu Rasulullah SAW sudah memperingatkan hadis zaman akhir. Bahkan hadis itu diungkapkan mulai sejak dari pagi. Para sahabat itu menundukkan kepalanya sampai di atasnya seakan-akan ada burung. Ya. Zuhur berhenti, tapi terus dilanjut lagi. Sampai asar, dilanjutin lagi. Rasul menjelaskan zaman akhir. Dan sejak Nabi sudah digambarkan zaman akhir. Saya perhatikan, apakah kemudian sahabat tinggal wiritan, nanam lombok kambing, sudah mau zaman akhir, pergi ke hutan-hutan, dan kemudian tidak. Lihat yang dilakukan. Sampai ekspansi sampai ke Istanbul, dan seterusnya kalau kita perhatikan. Tidak begitu disebut dengan khairul ummah. Kita ini bukan orang yang pesimis melihat zaman akhir. Semua kita akan mati kok. Mau kiamat atau tidak kiamat pasti mati. Apa yang kita takut? Tidak ada maksud saya penting memahami yaumul kiamah, memahami asratus saat, tanda-tanda zaman akhir. Tapi bukan membuat kita untuk takut dan kemudian bukan itu poinnya. Keselamatan kita ditentukan oleh amal. Tugas kita ini amal. Selama kita di dunia adalah do good thing, itu poinnya. Bukan malah kemudian kita cemas, was-was, takut. Bahkan ada tanya, apakah kalau saya keluar Malaysia bawa uang nanti? Ini saya nonton seperti ini lucu-lucu, orang pada stres semuanya gara-gara COVID-19 larinya kemana-mana. Ya. Masya Allah kalau kita pikirkan.
Bukan itu ajaran agama. Agama ini membuat kita aktif, agama ini membuat kita beramal. Ya, karena itu lihat ada puisinya Iqbal, saya lupa saya dalam bahasa Inggris indah sekali kata Iqbal. Berhentilah menunggu Imam Mahdi, kata Iqbal. Ini sebenarnya sindiran, bukan berarti apa, tapi sindiran keputusasaan, pesimisme yang melanda umat Islam. Karena tidak bisa bangkit-bangkit, karena tidak bisa melawan musuh, karena human resource kita rendah, karena keburukan kita tidak bisa diselesaikan, sehingga orang hanya berharap kepada Mahdi, you are the Messiah. Ya, itu aja. Apa kemudian yang dilakukan oleh Iqbal dalam puisinya? Berhentilah menunggu Mahdi, dan jadilah dirimu Mahdi, katanya Iqbal. Jadikan dirimu Mahdi. Tugas kita ini adalah reformer. Lihat, kuntum khaira ummah. Masa kuntum khaira ummah mau keluar dari Malaysia? Kan lucu itu namanya. Ya, karena Pinang mau dihabiskan. Masya Allah, saya sambil senyum-senyum dengerin apa di sisi sama Kak Ha. Masya Allah, thank you Kak Ha. Such a funny video ya. Kalau kita pikirkan, Masya Allah kalau kita pikirkan. Dan banyak orang yang kemudian termakan. Kenapa? Karena sama-sama stres. Karena sama-sama pusing mikirin how to revive ummah. Ya, dan seterusnya. Dan ini sekali lagi ya, bukan persoalan kita saja. Udah zaman dahulu orang berpikir. Makanya melahirkan banyak kelompok-kelompok. Ada orang yang menyangka tidak mungkin kita ini sudah membangkitkan umat. Dia lari ke zawiyah-zawiyah. Sibuk hanya dengan zikir. Sudahlah, yang penting baca la ilaha illallah memperbanyak. Ya, sebagian yang lain macam-macam. Kita ini sudah banyak melewati fase-fase. Ya, Imam Mahdi muncul sudah tidak terhitung banyak. Ya, yang mengaku Imam Mahdi. Jadi bukan hal aneh kalau ada Siti Masyitoh sekarang yang baru di Malaysia, katakanlah, bukan hal aneh, sudah dari dulu. Sudah mulai zamannya Nabi. Dan itu salah satu tanda zaman akhir. Kata Nabi, Dajjalun, penipu-penipu yang jumlahnya banyak nanti. Sebelum muncul the real penipu, yaitu Dajjal. Itu Dajjal. Ya, pada Quran, kita ini khairu ummah. Mestinya kita reform ummah. Kita membangkitkan ummah. Itu tujuannya. Lihat Rasulullah SAW. Kalau besok yaumul kiamah dan di tanganmu ada seed, ya, ada biji kurma, tanam biji kurma itu. Coba kalau kita pikirin, ngapain besok kiamat kok nanam kurma? Sudah tidak mungkin. Karena kita dituntut untuk beramal. Bukan untuk kemudian pesimis karena kita ketakutan tentang yaumul kiamah. Bukan itu poinnya. Oke, Masya Allah ya. Jadi melankoli saya nanti. Jadi sekarang kita pindah ke ketiga syaratnya. Jadi tadi kuntum khairu ummah, kita ini kan ditujukan untuk apa? Ukhrijat linnas. Ukhrijat dari kata kharaja, dikeluarkan. Jadi dari seluruh umat di dunia ini kita dikeluarkan oleh Allah. Kita di pulling out. Coba kita bayangkan ya betapa anugerah yang tak terhingga kalau kita pikirkan itu. Dan sekaligus amanah yang sangat berat. Tentu saja, karena memang zaman azal sidak di Lauhil Mahfud, kita ini oleh Allah dijadikan sebagai khairu ummah oleh Allah SWT. Dan pasti jadi itu. Kapannya? Nah itu yang tidak tahu. Yang jelas sudah ada contohnya minimal di zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan kita sekarang on the process itu constructing ourselves itu sebagai khairu ummah, the best community. Nah, sekarang kita ditinggali oleh Allah SWT, dikasih prasyarat 3 ini. Ini yang penting untuk kita pikirkan. Dan kalau kita berusaha mulai sekarang, mulai dari pribadi kita, terus ya ke rumah tangga kita, dan terus kita membimbing sampai 3 ini menjadi karakter dari ummah, kita pasti akan jadi khair ummah. Ya. Dan ditujukan untuk siapa? Lihat. Kalau Bani Israel ditujukan untuk Bani Israel sendiri. Enggak. Bukan hanya untuk kita, umat Islam, tapi ukhrijat linnas. Kita ini untuk semuanya. Masya Allah, nangis kita kalau mikir terlalu mendalam nanti, apalagi dengan mental yang kayak tadi. Gimana? Apa aplikasinya terhadap ayat ini? Ya. Kalau kemudian ketakutan, nah, ada yang mengatakan, kalau bawa pisau dapur bagaimana? Saya dengar, ya Allah, sampai pisau dapur mau keluar Malaysia. Katakanlah, Allah karim, kalau kita pikirkan itu. Ini kan Masya Allah kalau kita pikirkan. Ya.
Yang penting kita amal soleh, dimanapun kita. Bahkan kalau kita berada dalam daerah yang sangat parah, itu tandanya bahwa kita akan mendapatkan pahala yang jauh lebih berat lagi, lebih hebat lagi. Itu prinsipnya. Oke, yang pertama, kata Allah, jadi kita adalah ummah karena bersifat universal, maka tugas kita melakukan 3 ini juga bersifat universal. Jadi kita tidak melakukannya hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita sendiri. Ujungnya nanti untuk semuanya, karena kita lintas. Karena kita akan dijadikan example for the whole humanity, for the human race. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Ya. Apa yang pertama? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, sekarang beda. Sekarang bedanya kalau yang di awal itu ada 3 ya. Tad'una ilal khair, ya, dan seterusnya. Sekarang kita sudah jadi ummah. Tugas kita sekarang, ya, kalau di sini sekarang ada 3 ya. Jadi kita lihat dulu 3 hal ini. Kewajiban kita as an ummah, 3 obligation ya. Ini untuk siapa? Agar kita menjadi khair ummah, khairul ummah. Aish. Kita menjadi sebaik-baiknya ummah. Yang pertama adalah sama dengan tadi, al-amr bil ma'ruf, al-amr bil ma'ruf. Yang kedua, an-nahyu 'anil munkar. Dan yang ketiga adalah al-iman billah. Ini yang berbeda, sekarang muncul iman. Al-iman billah. Oke. Yang menarik, biasanya, oke, sebentar. Kalau kita lihat sekuennya, ada 3 kewajiban. Ini harus kita ingat-ingat ya, bahwa kita berkewajiban untuk ini. Kita semuanya, each of us. Karena, oke lah, sepakat dengan saya aja lah. Kita memilih pendapat yang ini fardu ain, ya, bukan hanya yang fardu kifayah yang tadi itu. Oke. Jadi kita harus melakukan 3 ini, amar ma'ruf, nahyu munkar, sama al-iman billah. Nah, ada hal yang menarik di sini, ada iman yang dulu tidak muncul. Ya, sekarang dimunculkan oleh Allah SWT. Nanti kita pikirkan kenapa ini muncul dalam kita meng-create best community atau kalau kita mau menciptakan masyarakat yang baik, ya, atau best society, ya, atau nation, atau community, dan seterusnya lah. Oke. Lihat sekarang. Yang pertama, saya tidak banyaknya, kemarin kita sudah menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar, tapi saya ingin jelaskan nanti amanu billah, al-iman billah. Jadi ta'muruna, lihat kalimatnya, menggunakan fi'il madhi, yang berarti istimror, berlangsung terus-menerus, artinya jangan pernah kita terasa sudah, enggak, saya sudah selesai melakukan amar ma'ruf. No, karena itu fi'il madhi, maka kita harus melakukan secara terus-menerus. Oke. Kita memerintahkan apa? Al-ma'ruf. Kemarin sudah kita diskusikan al-ma'ruf, saya tidak mengulang lagi, tadi mengulang sedikit nanti. Wa tanhauna, dan kita melarang juga terus-menerus, mencegah terus-menerus. Enjoining sama forbidding. Ya, tanhauna 'anil munkar, munkar yang dilarang. Kemarin sebenarnya sudah kita diskusikan bedanya khair, bedanya ma'ruf sama munkar. Tapi sedikit saya tadi membaca belum selesai, tapi saya tertarik dengan kupasannya Imam Sya'rawi yang menarik. Ini Imam Sya'rawi tapi tidak selesai saya bacanya masih. Wal ma'ruf, kata dia ma'ruf itu adalah ma yata'arafun nas alaih. Apa yang diketahui oleh manusia. Nomor 1 cirinya, manusia itu ngerti, faham, nomor 1, nomor 2, dan dia berbunda dengan ya. Jadi kalau sesuatu yang disebut ma'ruf itu orang tahu, paham, dan orang akan berbangga kalau dia melakukannya atau mendapatkannya. Dan ketiga, wa yasurru kullu insana ya'riful akharun, dan manusia juga akan senang kalau orang lain melihatnya. Namanya ma'ruf. Ada 3 karakter di sini yang digambarkan oleh Imam Sya'rawi dalam mendefinisikan ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf itu 1, difahami oleh manusia, orang akan senang dengannya, dan juga senang kalau orang lain mengetahuinya. Contoh kejujuran. Siapa yang tidak tahu kalau kejujuran itu kebaikan? Oh ya, memang baik jujur itu. Ya arif, ya ta'aruf, dia tahu. Ya. Yang kedua,
Dan orang akan senang kalau dia jujur. Hatta orang yang tidak jujur akan senang kalau ada orang yang jujur kepada dia. Masya Allah ya. Nah, jadi jujur akan menyenangkan. Yang ketiga, kita juga akan senang orang lain itu kalau tahu bahwa kita ini jujur. Ya, Masya Allah, itu ciri ma'ruf. Jadi ma'ruf, kata Syekh Syarawi, tiga itu. Mungkar sebaliknya. Mungkar itu orang akan mengingkari, atau orang tidak tahu. Ini kalimat yang menarik juga. Gini ya, mungkar ingkar itu sebenarnya sesuatu yang kita nggak ketahui. Kita unknown. Menariknya, unknown dari apa? Tidak disebut oleh Al-Quran. Quran itu hanya menggunakan mungkarat. Jadi gini, Allah itu kan menciptakan kita dengan fitrah, ya, atau hanif kalau bahasa yang lain, ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini incline kepada kebenaran. Jadi memang Allah menciptakan kita, ngasih ruh, ngasih fitrah, ngasih akal sehat, ngasih hati nurani, itu memang akan punya kecenderungan tahu akan kebaikan. Karena itu Rasulullah SAW iftafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Sehingga sesuatu yang bukan baik, ya, tidak akan diketahui oleh fitrah. Fitrah akan mengingkarinya. Apa itu? Ya, apa? Laki-laki sama laki-laki. Apa itu? Tidak bisa dia menerimanya. Itu maksudnya. Karena dia tidak sesuai dengan fitrah. Itu poinnya. Karena itu disebut dengan kemungkaran. Karena dia tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan rohani yang sehat, tidak sesuai dengan fitrah kita. Karena itu disebut dengan mungkar. Tapi pinternya setan, nanti dibikin fitrah kita ini berubah. Itu masalahnya. Ya. Oke, kata Syekh Syarawi, yang disebut dengan mungkar adalah satu, manusia mengingkari dan akan malu. Ya, dia akan malu kalau dia memilikinya. Dan seterusnya, orang dia juga akan menutupinya. Orang lain kalau bisa jangan tahu. Ya, Masya Allah, sama. Kita ini apalah, marah. Marah diingkari, nggak suka, ya, nggak marah-marah. Dan kita malu kalau kita marah, dan seterusnya ya. Makanya kata dia, wa madzahiru syarr yunkiruha kullu insan. Bahwa kebaikan itu atau ma'ruf itu mesti akan disenangi, dipuji, hatta kepada, kalaupun orang itu orang jahat, dia pasti senang dengan ma'ruf. Mungkar juga demikian. Bahkan Syekh Syarawi menyatakan bahwa pencuri saja, ini sudah pencuri. Tapi kalau dia mendapati ada orang yang mencuri, dia juga nggak suka. Masya Allah ya. Karena dia adalah amrun mungkar. Karena itu ditutup oleh Syarawi menarik. Wal fitratus salimah ta'ti lil umuril. Fitrah yang baik itu, dia akan hanya mendatangi perkara-perkara yang baik. Wa taj'aluha muta'arifan 'alaiha bainan nas. Dan dia akan menjadikan hal itu ma'ruf di kalangan manusia. Wa tunkirul fitrus salimah al-umurul munkarah. Sementara fitrah yang baik itu juga akan mengingkari perkara-perkara yang mungkar. Ya, Masya Allah. Memang begitulah karakternya. Karakternya itu begitu. Dan mari kita lihat. Jadi itu maknanya apa namanya al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Dalam bahasa yang modern, saya mau singkatkan terlalu banyak nanti diskusi kita karena sebagian sudah kita diskusikan. Dalam bahasa yang modern, amal ma'ruf nahi mungkar itu kita sebut dengan law and order. Ya, atau disebut dengan law enforcement, ya, bahasa kita hari ini, ya. Atau kita mudahnya lah law and order. Ya. Sama apa? Law enforcement lah. Nah, sekarang kita lihat kita ya. Kita ini harus jujur mengakui bahwa dalam kaitannya dengan law and order, ya, sama law enforcement, di negeri manapun lah, di negeri Islam, lemah sekali kita ini. Tapi kalau kita lihat zamannya Rasulullah SAW, amar ma'ruf nahi mungkar itu, Masya Allah, ya, semua jadi kan gini, ketaatan kita kepada hukum, itu akan menyebabkan keteraturan. Dan kalau hukum itu ditegakkan dengan baik, maka akan muncul order di masyarakat. Ya, menjadi nanti pasti akan masyarakat jadi kuat karena semuanya lihat. Ini sajalah kalau kita misalkan ketika Rasulullah pindah ke Madinah, ya Rasul mau membuat masyarakat yang baru. Ya, diganti oleh Nabi, semuanya dirubah. Nama Yasrib dirubah dengan Madinah karena
Nabi ingin membuat masyarakat yang kokoh, yang nanti masyarakat ini menciptakan peradaban. Masyarakatnya settle di satu tempat, namanya Madinah, kota. Dan kota itu akan bising dengan banyak perbuatan, banyak aktivitas, dan seterusnya. Yang nanti dari situ akan melahirkan apa? Culture. Akan melahirkan tamadun, peradaban. Jadi Nabi merubah nama dulu, dari Yasrib menjadi Madinah. Habis itu apa yang dilakukan Nabi? Kalau kita perhatikan, orang Madinah itu macam-macam. Ada muhajirin, ada ansor, ya, ada aus, ada khazrat, ada Quraidah, macam-macam di situ. Nah, tentu saja yang macam-macam ini, kalau kita mau bikin best ummah, bagaimana ini bisa dijalankan? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, tentu harus ada kesepakatan yang harus kita sepakati. Yang nanti kita sepakat, ini yang menjadi pemimpin, ini yang menentukan, kita harus taat dengan begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nabi bikin namanya Al-Mithaq Al-Madinah, ya, atau Piagam Madinah. Masing-masing dikasih, sepakat dengan itu, dijelaskan, baru law order dilakukan. Waktu kita bahas surah Al-Hijr, masih ingat? Ya, waktu kita bahas surah Al-Hijr, kenapa Nabi kemudian sampai memerangi Yahudi dari Nadir saat itu? Karena law enforcement. Karena law and order. Kan begitu. Karena janjinya adalah, you kalau dimintai bantuan, apalagi berkenaan dengan perjanjian Misak Madinah, ya, kalau kamu enggak, berarti kamu bertentangan. Apalagi kamu melakukan negosiasi dengan orang Quraisy. Nabi sebenarnya yang kenapa kau harus dilakukan itu? Karena dalam rangka menciptakan khairul ummah. Itu maksudnya. Law and order, kita akan terkagum-kagum kalau kita menelisik lebih jauh ya, bagaimana law and order itu dijalankan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyatakan, kalaulah Fatimah, karena ini ada orang kaya raya, punya kontribusi sangat banyak kepada community, anaknya melakukan pencurian, atau anaknya melakukan perbuatan yang kurang baik, datang ke Rasulullah meng-approach itu, menjemput orang Yahudi, dan seterusnya begini-begini ini ya, oke lah. Terus dia datang ke Rasulullah SAW agar hukum itu bisalah sedikit dinegosiasi. Dan Nabi menyatakan, kalau anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan motong tangannya Fatimah. Masya Allah kalau kita perhatikan. Anda lihat bagaimana Umar menyungki, dan seterusnya. Itu kan semuanya adalah law and order. Bagaimana Yahudi ternganga dengan hukum yang diletakkan Umar ibn Khattab ketika Ali dispute dengan Jew, padahal Jew-nya penipu, dan seterusnya. Law and order. Nah, sekarang kita lihat. Apakah kita sudah masuk khairul ummah? Dari tadi kita membahas, siapa khairul ummah, kapan dia menjadi ummah. Sekarang kita perhatikan. Amar ma'ruf nahi munkar di negeri-negeri muslim. Siapapun sajalah negeri muslim. Kalau kita compare katakanlah dengan Swiss, ya, dengan New Zealand, dengan negeri-negeri yang kita ini masih lemah. Orang-orang Indonesia yang ke Singapura, ya, itu tiba-tiba nggak buang kotoran, nggak littering, nggak spitting dengan mudah, dan seterusnya. Begitu dia keluar dari Singapura ke Batam, sudah berubah semuanya perilakunya. Yang menarik juga, begitu pula orang Singapura. Orang Singapura kalau weekend ke Batam, perilakunya nggak kayak orang Singapura. Itu yang menarik. Jadi Singaporean, ketika dia di Singapura, dia menjadi orang yang taat, law and order-nya jalan. Tapi begitu dia pindah ke Batam, sudah tidak karu-karuan. Ya. Sama seperti orang Indonesia. Jadi yang salah ini siapa? Orang Indonesianya atau orang Singapurnya misalnya. Dan seterusnya. Ini problemnya adalah pada law and order, pada law enforcement, pada amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak jalan. Mari kita lihatkan ya, semua negara yang maju, ya bukan yang maju lah, semua negara yang baik di dunia ini, semuanya karena jalan amar ma'ruf nahi munkar. Coba kita lihat ya, mulai dari yang paling kecil. Saya tidak tahu di Malaysia, tapi kita lihatlah semuanya, mulai dari pendidikan lah yang paling saya ketahui. Cheating itu masih sangat mudah di negeri-negeri ini. Universitas saya banyak mahasiswa dari Lebanon, dari Libya, dari Timur Tengah. Yang rata-rata mereka ini orang-orang yang ya sebenarnya bukan orang-orang yang misalnya dapat scholarship karena mereka adalah genius atau pinter-pinter, enggak ya. Karena scholarship dari Indonesian government
atau karena dari mereka, dan seterusnya lah. Kita banyak dari Timur Tengah rata-rata. Dan mereka ini orang-orang yang bermasalah semuanya. Studentnya punya banyak masalah. Yang, Masya Allah, saya punya murid baru dari Libya, dengan saya. Datang sama istrinya, karena istrinya yang ngambil program Master Degree. Terus hari pertama dia datang ke kantor, dia bilang, Ustadz Yahya, kata dia, loh, saya punya istri saya ini harus kerja di rumah, anak-anak begini. Jadi tolong, bisakah istri saya ngambil kuliah yang nanti dia oleh Bapak, tanpa masuk di kelas? Kata dia, beri sajalah assignment atau apa, nanti akan dikerjakan. Sudahlah, kita kan sama-sama Muslim. Wah, coba bayangkan. Dan ini menjadi karakter kita. Saya bukan menjelekan Libyan people, ya, no, tapi itu banyak karakter kita. Saya kasih contoh, sekali lagi, sorry to Brunei people. Saya punya supervisor di Australia saat itu, dan supervisor saya itu mengajar satu kelas yang isinya ada salah satu anak Brunei, yang katanya punya close relationship with the Sultan, and I don't know lah. Yang jelas ini orang royal family lah, kira-kira begitu. Singkat cerita, anak ini tidak memberikan dua paper yang dia tidak berikan kepada supervisor saya yang mengajar di kelasnya dia. Padahal itu menjadi prasyarat untuk bisa lulus. 2 paper tidak diberikan, dan dia kemudian tidak lulus. Dia datang ke kantornya profesor ini, dan dia negotiate dengan kalimat yang di akhir itu menyatakan, ada harga enggak yang bisa dibayar kalau misalnya saya bisa lulus. Marah profesor saya ini, dia gebrak mejanya, "You keluar dari sini," kata dia. "You pikir saya bisa dibeli?" Setelah itu saya masuk, makanya kemudian saya diceritain marah-marah, dia masih ceritain. Kata dia, stupid, dia marah-marah dia. Coba bayangkan. Nah, maksud saya, untuk yang kayak begini ini, di Barat sangat kokoh, itu maksud saya. Amar ma'ruf nahi mungkar pada tingkat pendidikan, sangat kokoh. Maksudnya cheating amat sangat, bagaimana profesionalitas, tidak di negeri-negeri Muslim. Ini kita harus jujur, harus menyatakan, oke lah, mungkin di negeri-negeri Muslim yang akan lebih baik, mungkin sudah mulai baik. Tapi secara umum, kalau kita bicara ummah, terus kita bilang, kuntum khaira ummah, nangis kita bacanya. Belum, ya Allah. Ya, kita belum khairul ummah. Khairul ummah. Ya, jadi ini yang menarik. Kita harus biasakan itu kemudian. Amar ma'ruf nahi mungkar pada diri kita sendiri, dan seterusnya nanti pada masyarakat, pada keluarga kita, dan seterusnya. Ya, kita kan baru belajar, ya. Bahkan Masya Allah, ya Masya Allah. Kita pakai apa namanya? Pakai pembenaran diri bahkan. Ya, kita kan kalau misalnya ke negeri-negeri, sekali lagi ya, kita tidak bangga dengan Western culture, tentu saja. Ada semua culture punya kelebihan dan kekurangan, tapi yang harus kita hormati, misalnya Jepang atau negara-negara yang makmur, adalah karena law and order-nya jalan. Itu yang menariknya. Itu yang menarik. Mau buka bisnis, tidak ada hal-hal negosiasi yang harus mendekati pejabat ini dan seterusnya, nggak ada. Semuanya benar-benar terbuka, semuanya. Ini yang menarik. Kita tidak bisa cheating bekerja karena sistem yang dipakai law and order jalan, ya, dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa lah, nggak bisa. Kita tidak baik di dunia pendidikannya, di semua tempat. Meskipun tentu saja tidak ada negeri yang tidak ada corruption, tapi kenapa mereka bisa melahirkan good society, good nation? Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau pakai istilah Al-Quran, kalau istilah orang zaman sekarang adalah law and order atau law enforcement, itu yang terjadi. Nah, yang ketiga, yang menarik dalam ayat ini, the best ummah itu atau best community itu tidak hanya mensyaratkan 2, tapi mensyaratkan yang terakhir, al-iman billah. Ini yang lacking, ini yang tidak ada di negeri-negeri Barat. Nah, di negeri Islam ininya saja yang ada, ininya tidak ada. Kita kalau ke Mesir, al-iman billah, ke Saudi, al-iman billah, tapi ininya kita tahu sendirilah, masih mudah negosiasi dengan polisi Arab dan seterusnya itu, Masya Allah, sangat mudah. Ya, masih parah kalau kita pikirkan. Ya, jadi ini iman billah ini harus kita pahami lebih dalam lagi, ya. Jadi ini menariknya kalau kita kemarin bicara tentang karakter orang muttaqin,
Iman billah itu harus menjadi alasan orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu poinnya. Kenapa kemudian Allah meletakkan al-iman billah? Sekarang kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan orang barat, katakanlah kita ambil orang Singapura lah yang paling mudah. Ya. Kenapa orang Singapura menjadi taat terhadap aturan waktu dia berada di Singapura? Tetapi ketika dia berada di Batam, dia berubah. Ya, kalau kita pikirkan kenapa bisa begini, itu kan berarti bukan karena orangnya. Ya, karena sistem yang good system yang sudah jalan, karena CCTV yang, karena fine system yang memang regulasinya sangat bagus dan seterusnya, sehingga tidak ada celah orang untuk cheating. Tetapi karakter manusianya sendiri sebenarnya belum bagus kalau kita renungkan itu. Buktinya, kalau itu sudah menjadi karakter, dia mau ada di Singapura, dia mau ada di Batam, dia akan tetap. Ya, itu juga yang terjadi di Barat. Sama lah. Kalau kita perhatikan, bukan berarti in karakter, dia lebih baik, Ustaz. Enggak juga. Ya. Mereka taat sama lampu merah. Saya waktu di Australia super taat saya. Karena tahu kalau melewati, karena saya loper koran, ya, saya pagi-pagi melempar koran, ya, newspaper, jadi makanya saya sangat takut kepada red light, karena berapa di Australia? 150 untuk kali pertama, ya. $150 itu gini kalau kita kena, ya. Jadi kalau kita pikirkan, menarik, saya menjadi orang yang sangat taat sama red light. Tapi tidak di Indonesia. Coba bayangin, kalau saya pergi ke Surabaya jam 1 pagi, jam 2 pagi, kadang-kadang di tempat yang sepi, meskipun red light, ya teruskan. Itu yang menarik. Dengan berbagai alasan. Pakai alasan agama lagi. Saya mau ngaji Quran. Which is wrong. Which is wrong. Nggak boleh begitu mestinya. Itu tanda apa? Belum menjadi karakter kita. Kalau kita mau jujur. Belum menjadi karakter kita. Dan seterusnya lah, termasuk littering dan seterusnya. Jadi bagusnya di negara barat itu adalah karena itu sistemnya yang sudah baik, law and order yang baik. Dan memang harus kita hargai, mereka memang akhirnya menjadi karakter pada diri mereka, ya, menjadi karakter pada diri mereka untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dua-duanya ya. Ini bukan berarti kita menyatakan sistem barat itu baik, orangnya sebenarnya sama dengan kita, enggak. Secara umum kita melihat bahwa orang bule memang jauh lebih taat kepada aturan al-amr ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena dibikin dari kecil. Saya kasih contoh yang mungkin berbeda lah. Saya tidak tahu di Malaysia, tapi sekali lagi, misalnya bagaimana mereka mengajari untuk tidak littering. Misalnya dari kecil. Misalnya kalau dia makan permen, anaknya sudah dikasih tahu bahwa kalau itu dimasukkan ke dalam tasnya, dimasukkan ke dalam sakunya, dan seterusnya. Dan itu dipilih terus. Di sekolah, kalau ada anak yang mengambil misalnya bungkus coklat atau bungkus candy dan seterusnya, nanti dicatat oleh gurunya. Dan di minggu berikutnya kalau ada student apa namanya istilahnya itu, setiap minggu mereka punya gathering, nanti diapresiasi. Oh, student ini siapa dapat appreciation karena dia mengambil apa namanya kotoran dan seterusnya. Jadi memang di-building agar dia menjadi karakter. Nah, kita enggak. Itu kalau kita kebanyakan dalil. Hafal kita semuanya, an-nadhafatu minal iman, an-nadhafatu minal iman. Wah, hebat kita. Ya, tetapi tidak pada membuilding itu menjadi karakter. Ini satu contoh saja maksud saya ya. Maksud saya. Yang saya ketahui kalau lagi ujian untuk bahkan parah sekali kalau kita perhatikan ini. Ini yang kemudian kenapa mereka ini jauh lebih baik menurut saya. Al-amru bil ma'ruf nahyu 'anil munkar. Padahal ini harta kita, maksud saya. Ini milik kita. Yang kenapa kemudian kita tidak melakukannya. Nah, terus yang kedua, karena itu Allah ngasih al-iman billah. Oke lah, orang bisa melakukan apapun itu, building sehebat apapun itu, kan sebenarnya tetap ada motif, ada reasoning. Ya, mungkin reasoningnya oke, agar terjadi law and order, karena itu saya mau melakukan. Tapi lihat, tidak ada alasan yang paling kuat ya orang untuk taat kepada aturan.
melebihi karena iman kepada Allah. Coba bayangin kalau kita iman kepada Allah, nggak buang sampah karena ini nanti akan littering, saya berdosa begini karena saya ingin please Allah SWT, dan seterusnya. Saya tidak mau cheating, nanti bagaimana saya punya dosen dulu di Indonesia, dosen matematika, ada teman saya yang sudah 3 kali tidak lulus, tidak passing, terus fail. Dan minimum itu misalnya dapat skor 60. Untuk third time, teman saya ini dapat skor 59. Hanya kurang 1 lagi lah. Jadi dia sudah 3 tahun ini, 3 years sudah, ngambil lagi fail. Kali ketiga, dia ngambil lagi. Dia dapat 59. Hanya 1 saja kurang. Dia datangi pensarah ini, dia ahli agama orangnya, dosen matematik, tapi is a very pious person. Dia bilang, kalau saya meluluskan kamu, kata dia, saya zalim sama yang lain, kata dia, meskipun kamu kurang 1. So, for the third time, dia fail lagi. Masya Allah. Tapi kan kenapa dia orang bisa begitu itu? Karena al-iman billah. Masya Allah. Lah, maksud saya, ini yang mestinya harus ada. Jadi iman kita itu, kalau mau jujur, belum bermanifestasi. Pada apa? Pada hal yang jauh lebih lebar. Ya, lebih luas. Manifestasinya masih pada diri sendiri. Bagaimana sholat tahajud, bagaimana baca Quran, bagaimana, tapi belum dampaknya itu akan keluar sampai ke masyarakat yang lebih besar. Kejujuran kita, dan seterusnya. Padahal itu tugas yang terbaik kita ini bukan hanya menjadi individu muslim, tapi kita menjadi umat Islam. Itu yang terjadi sebenarnya yang harus kita lakukan. Ada sekian banyak orang non-muslim di barat yang masuk Islam gara-gara dia mesmerize dengan attitude, dengan karakter muslim. Bayangin, itu yang disebut dengan syuhada ala nas. Dia sudah menjadi saksi buat manusia. Ya, masih ingat ada satu, saya lupa, di Amerika, orang masuk Islam gara-gara tellernya orang Pakistan yang sangat ramah di dalam melayani pembeli dan seterusnya. Dan dia kemudian questioning, apa agamamu? Diteruskan Islam. Dan dari situ menjadi titik dia untuk mengenal Islam. Masya Allah. Sekarang bayangin kalau kita ini, iman kita ini kemudian melahirkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wow, itu namanya al-iman billah. Makanya lihat, Imam Sya'rawi menghubungkan al-iman billah ini dengan hadis ini. Coba lihat, perhatikannya. Mohon maaf, bahasannya memang agak panjang. Jadi misalnya masih ingat kita ada 3 orang yang dimasukkan surga, ya, tapi sebelum masuk surga ditanyain dan kemudian nanti dia menjadi ahli neraka semuanya. Yang pertama orang yang ikut berperang di jalan Allah, syahid dia. Terus kemudian disebutkan, dulu kenapa kamu melakukan peperangan itu? Dia menjawab, saya dulu berperang karenamu ya Allah, sampai saya menjadi syahid. Allah berkata, kamu dusta, kamu itu dulu berperang karena kamu ingin disebut sebagai orang yang begini, sebagai hero, sebagai orang yang dan seterusnya. Ya. Karena itu dia masuk neraka. Yang kedua, ahli Quran. Dia mengajarkan Al-Quran, naudzubillah, ya, semoga bukan saya dan bukan kita semuanya. Ya. Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian dia, kenapa kamu mempelajari apa yang kamu lakukan, baca, ngaji, mempelajari Al-Quran? Bohong kamu. Dulu kamu mengajar Al-Quran agar kamu disebut sebagai orang yang scholar, sebagai alim, sebagai ustadz. Dan dia masuk neraka karena itu. Karena amalnya sebenarnya hanya untuk for human being, hanya untuk dia saja, hanya untuk dirinya sendiri, dan hanya untuk orang lain, katakanlah. Ya. Yang ketiga adalah pembaca Al-Quranul Karim. Dia banyak baca Al-Quran, huffadul Quran, dan seterusnya. Ya. Huffadul Quran, dan seterusnya. Ketika ditanya ngapain dia itu, kata dia karena dia ingin disebut sebagai qori, ahli pembaca Al-Quran, dan seterusnya. Nah, Imam Sya'rawi menghubungkan ini dengan al-iman billah tadi. Lihat, hatta amal yang baik sekalipun berangkat dari motif yang tidak baik dan diterima oleh Allah SWT. Nah, itu kenapa? Karena dia tadi hanya untuk membesarkan dirinya. Ya, ini yang menarik. Kita ini kalau melihat orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, di masyarakat dan seterusnya, itu macam-macam alasannya. Ada yang karena takut kena fine, ada yang macam-macam. Lihat,
berapa lama bertahan orang kebaikan di masyarakat itu kalau orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau law and order ini hanya karena misalnya menghindari fine. Nggak akan lama, ujungnya nanti pasti akan rusak juga masyarakatnya. Ya, itu yang kita lihat di negeri-negeri barat, yang kemudian mulai ada kerusakan di dalamnya dan seterusnya. Karena maintaining-nya itu bukan karena faktor yang kokoh. Indahnya agama kita, itu dikasih dulu landasannya, iman kita. Tugas kita sebenarnya, alhamdulillah, untuk persoalan yang ini, insya Allah kita sudah kuat. Tapi kan lucu, lihatlah orang Mesir, katakanlah, al-iman billah, tapi kenceng di pojokan. Dia yang hafal tentang hadis kesucian, tapi lihat pojok-pojokannya. Ya, kalau kita ke Kairo katakanlah, smiley sekali itu. Ya, urin mereka di mana-mana kalau kita perhatikan. Ini kan memalukan kalau kita pikirkan. Ya, Masya Allah. Atau kita ke Filipina, wah, orang juga kencing di pojokan semuanya. Untungnya mereka Katolik, katakan. Tapi menariknya adalah, ini menarik, apa yang salah dari kita? Itu. Jadi iman billah itu mestinya harus menjadi motif dari semua amal yang kita lakukan sehingga genuine akhirnya. Sehingga law and order, law enforcement yang terjadi di masyarakat itu bersifat genuine, kokoh, masyarakatnya pasti akan menjadi best society. Ini yang kita perhatikan. Ada pejabat yang melakukan amar ma'ruf karena hanya untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya. Nggak akan baik itu. Kita lihatlah di our institution, misalnya, yang bekerja di corporation atau apapun, ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau dia lakukan itu hanya untuk menjilat bosnya, nggak akan baik. Nggak akan terjadi khairul corporation. Nggak akan. Itu maksudnya. Itu Al-Quran dengan indah menyatakan al-iman billah. Al-iman billah. Ya. Oke, yang lain-lain sebenarnya sudah saya sarikan karena intinya begitulah untuk ayat yang pertama itu ya, untuk ayat yang pertama. Terlalu banyak penjelasannya Syekh Sya'rawi dan itu terlalu detail. Ya, kita yang akhirnya sekarang ya, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum, kata Allah SWT ya, ujung ayatnya. Jadi kita lihat sebentar. Saya tidak selesai memang, mestinya itu rapi seperti di awal-awal semuanya ini. Tapi it's time consuming, enggak? Ha? So, sorry. Okay. Kuntum, hendaklah di antara kalian. Ya, ada umat yang dikeluarkan. Ya, kalian semuanya kok hendaklah. Kalian, kata Allah SWT, adalah umat yang terbaik. Yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kenapa? Disebabkan apa? Karena satu, ta'muruna bil ma'ruf. Dua, tanhauna 'anil munkar. Tiga, tu'minuna billah. Setelah itu Allah menyatakan, walau amana ahlul kitab, kalaulah ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum. Pastilah baik buat mereka. Kenapa? Karena ahlul kitab tidak beriman. Ya, dia tahu Nabi Muhammad benar, dia nggak mau, dan seterusnya. Lihat, itu namanya bukan iman, karena kemudian dikuasai oleh kepentingan pribadinya. Tetapi Al-Quran tetap tidak melakukan generalisasi. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Tapi meskipun menyatakan Al-Quran menyatakan ahlul kitab itu kalaulah mereka beriman mereka jauh lebih baik, ya tidak melakukan generalisasi. Sebagian di antara mereka al-mu'minun. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah fasiqun. Ya, saya tidak mengulang pembahasan fasiknya dari Fuaisi, kalau dia keluar sudah dari karakter awalnya, seperti tikus yang keluar dari lubangnya, seperti kurma yang sudah kulit kurmanya menjadi rusak dan keluar sudah, sehingga akan hanya membawa keburukan-keburukan, namanya fasikun. Ayat ke-110 saya anggap selesai, saya tidak baca semuanya, note yang ada di sini terlalu panjang dan tidak selesai-selesai. Saya kira untuk ayat 111 saya tahan dulu, kita mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Perbincangan hari ini sangat relevan dengan kiranya sambutan Merdeka pada hari ini tentang pembinaan umat itu sendiri kan. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dipersilakan jika ada soalan, pertanyaan atau respon. Ada sesiapa nak bagi respon?
Kalau melihat doktor, kalau melihat skop kemerdekaan daripada ayat ini, oh jauh lagi dan banyak lagi kerja yang perlu kita lakukan, doktor. Benar. Banyak sekali kan, yang terutama yaitu kita harus mulai dari mana. Itu kan pertanyaan pentingnya kita, dari diri kita sendiri. Meskipun berat sekali memang. Saya kasih contoh saya secara pribadi ya sebagai pensarah. Dulu saya baru awal-awal saya menjadi pensyarah, ya kalau ujian, exam, ya itu kan ada sekian banyak paper lah dari mahasiswa itu, dan itu pekerjaan yang paling berat sebagai seorang teacher atau pensyarah adalah yaitu ngoreksi semuanya itu, kertas yang sangat banyak itu. Oke. Saya dulu melakukan semuanya. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah. Enggak, tapi maksud saya satu-satu, nama saya periksa semuanya, mulai tugasnya, kuisnya, exam, first exam, second exam, semuanya saya teliti, saya baca semuanya, dan time consuming, lama sekali, dan seterusnya. Nah, saya kadang 1 minggu baru saya store hasil final skornya, saya kasihkan kepada orang yang ada di sana. Tapi rekan-rekan pensara yang lain, itu 1 hari sudah selesai. Saya bingung awalnya, kenapa dia how so quick mereka bisa melakukan itu? Dan saya bertanya-tanya, bagaimana bisa melakukan? Terus ternyata setelah mulai 1 tahun, 2 tahun bekerja, kata dia, Ustaz, tidak usah dibaca semuanya lah Ustaz. Kita kan sudah tahu di kelas, mana, Mas kata dia, mana budak yang pandai, mana yang sudahlah, akan jauh dari kertas itu Ustaz, kata dia. Kita sudah tahu lah. Terus saya, pantesan cepat sekali, karena tidak membaca hasil examnya. Saya tidak mengeneralisasi, ya, tidak semua pensyarah demikian. Tapi lihat kualiti kita. As a Muslim, maksud saya, dengan pekerjaannya, dengan tanggung jawab yang kita lakukan. Dan saya rasa juga banyak di berbagai institusi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ini yang kan menarik. Kalau di kita bikin sistem, katakanlah, oke, orang Indonesia kalau mau kita pensara, kalau mau bikin alasan adalah banyak sekali alasan bisa diciptakan. Oke, our salary is too small, time consuming, nggak cukup waktu ini. Ya, kalau you mau kasihlah tambahan. Tidak ada selesainya kalau kita mau cari alasan. Ya. Tapi lihat apa yang dilakukan di Barat. Kan pinter orang Barat itu untuk mengatur, maksud saya. Oke, karena ini time consuming, dan seterusnya, mungkin apalagi dia banyak melakukan riset dan seterusnya, ada namanya asisten, ada namanya, dan seterusnya. Mereka punya sistem untuk itu. Ada mahasiswa, graduate student, yang tugasnya untuk checking examnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga tetap semuanya berada pada law and order. Tidak kita. Jadi kita ini tidak hanya membenahi karakter pribadi-pribadi. Memang sistem kita memang harus kita sadari, ada banyak yang harus dibenahi. Termasuk meskipun tidak hanya salary, maksud saya. Itu yang banyak. Dan saya kira itu pekerjaan yang masih sangat banyak. Dan terus kalau kita mikir khairul ummah, kapan kita bisa menciptakan ummahnya. Tetapi sekali lagi, jangan pernah sinis karena ini adalah semacam tantangan buat kita, dan sudah pasti kata Rasul, kata Al-Quranul Karim tadi, untung. Hanya tugas kita adalah memanifestasikan, mewujudkannya, itu tugas kita. Ya, meskipun berat, kita semuanya meyakini itu berat. Tapi sekali lagi, mulailah, jangan nunggu yang besar. Mulailah dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dan nanti itu akan spreading lebih besar lagi, lebih besar. Gitu kan? Itulah bila Kak tengok balik ayat-ayat yang kita tadabbur tu, di situlah sebenarnya power of takwa tu doktor, sebab tanpa takwa ni, yelah macam doktor cerita tadilah, hal-hal yang kecil yang berlaku pada diri kita pun sebenarnya tak mampu kita nak melakukan kalau tanpa kesedaran dan tadilah kualiti takwa tu ada pada diri kita. Okay? Tetapi yang heran kalau kita pikirkan itu, orang Barat tidak punya takwa. Tetapi misalnya kalau dia punya janji bahwa dia mau bertemu kita jam 3, kenapa dia bisa datang jam 3? Itu yang menarik untuk kita pikirkan.
Ini kan berarti ada pada education system yang baik, bagaimana dia menanamkan nilai. Meskipun kalau kita lihat motifnya nggak, sebenarnya tidak terlalu kuat sebagai foundation. Kita punya foundation yang very strong, unfortunately perbuatannya jauh dari foundation-nya. Oh, menarik doktor, boleh difikirkan tu. Macam mana dia orang ada pendidikan, latihan yang membina kalau tidak pun self control tu because of takwa. Ya. Tapi nilai doktor nilai yang ada pada diorang tu sehingga diorang dapat membina kualiti self control tu. Benar. Saya kasih contoh misalnya yang saya tahu ya, saya tidak tahu di Malaysia, tapi untuk saya bedakan dengan public school di Indonesia lah, atau pesantren sekalipun. Misalnya di Australia yang saya ketahui, itu setiap minggu, jadi kan kita ini dikasih report anak kita itu setiap semester ada nilai semuanya, nilai secara kognitif ya, matematika berapa, atau kalaupun ada nilainya atau apa. Tetapi dia membedakan dua, satu kognitif aspek, tapi yang kedua adalah persoalan perilaku, behavior anak kita dan seterusnya, yang itu diapresiasi weekly. Nah, ini yang menarik, yang di tempat di public school di Indonesia tidak ada, di pesantren bahkan tidak ada. Jadi mereka ini menurunkan konsep-konsep tadi, misalnya kebersihan, kejujuran, tolong menolong dan seterusnya, itu dipraktekkan di sekolahan, dan di sekolah itu ada guru-guru yang mencatat siapa yang bagian kebersihan, siapa yang bagian itu, dan dia mengamati perilaku the whole student di sekolah itu. Terus dalam 1 minggu maka ada acara namanya Student Day. Student Day itu adalah acara di mana kemudian semuanya di-running oleh student, mulai dari yang membawa acara dan seterusnya. Orang tua, parent kemudian dipersilakan untuk hadir melihat, semua guru hadir di sana hanya untuk melihat, dan kemudian diumumkan satu-satu. Ya, siapa yang mendapatkan misalnya apalah juara kebersihan, hati yang paling baik karena menolong, semuanya lah duta bahasa, dan kemudian ada student of the week. Jadi nilai-nilai kepribadian itu yang disebut dengan jujur, bersih, dan segala macam itu, weekly itu dilakukan, diapresiasi. Dan anak senang karena dia maju ke depan, ditepuk tangan, dapat paper yang menunjukkan appreciation, certificate of appreciation. Dan menurut saya, wow, ini baik sekali. Sementara di Indonesia, saya mau compare sajalah, kita baru memulai, tetapi tidak ada apresiasi begitu, hanya 1 bulan dulu. Untuk hanya 1 semester ya. Dulu raport kita itu bentuknya adalah hanya ditulis. Misalnya kejujuran hanya baik, sudah. Kebersihan cukup. Hanya saja gitu. Sekarang rapotnya lebih bagus lagi lah, dijelaskan. Anak ini melakukan, tapi hanya itu, hanya 1 semester saja. Dan itu tidak ditampilkan, tidak kemudian semua orang murid hadir menjadi habit dan kemudian menjadi karakter. Makanya saya bilang di UIN Malang ya, di Ma'had, karena kampus kita itu blended antara pesantren sistem dan university system, karena untuk semester 1 sampai semester 2 seluruh student harus tinggal di Ma'had, di pesantren. Saya bilang sama direkturnya, kayaknya kita harus bikin itulah. Ya, misalnya setiap minggu atau setiap bulan 1 bulan sekali terus adalah nilai-nilai Islam itu yang kita sebut dengan akhlak mahmudah, akhlak sayyi'ah itu benar-benar hidup, bukan hanya teoritis. Itu yang maksud saya salah satu hal yang harus kita tiru sebenarnya di di dalam dunia pendidikan. Salah satunya yang menurut saya jawaban mengapa orang Barat meskipun dia tidak punya quality of iman seperti kita, tetapi dalam hal-hal tertentu kita menjadi malu dengan diri kita sendiri. Demikian kan? Oke, alhamdulillah. Saya kira untuk ayat selanjutnya di pertemuan mendatang saja sudah Kak Atirah. Iya, dokter. Terima kasih banyak dokter atas perkongsian hari ini.
Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-'Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.